Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala afdal jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, afdal jihad, paling utamanya jihad. Apa? Kalimatu hakin, ungkapan kebenaran. Inda sultanin jair, di hadapan pemimpin jair yang zalim. Afdhalul jihad, paling utamanya jihad. Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa jihad itu memiliki tingkatan. Atau garis besarnya, kebaikan itu memiliki tingkatan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Begitu juga keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dosanya itu masing-masing berbeda. Menjadi mulia, menjadi istimewa, melebihi yang lainnya, walaupun dalam perbuatan yang sama, dalam arti yang sama-sama jihadnya, itu tergantung beratnya, tergantung susahnya. Pekerjaan semakin susah itu semakin mahal. Kita datang ke pelukis, melukiskan sesuatu. Ketika lukisan itu mudah dilukis, murah. Tapi kalau lukisan itu sulit untuk dilukis, susah pelukis untuk melukisnya, jatuhnya lebih mahal. Nah, tergantung apa? Sulitnya, beratnya. Terkadang juga karena waktu. Yang menjadikan mulia itu waktunya. Keadaannya. Ya, keadaannya yang menjadikan
mulia. Contoh sedekah. Sedekah sekarang sama sedekah di zamannya Nabi yang dilakukan oleh para sahabat. Pahalanya lebih banyak, lebih besar sahabat daripada kita. Padahal sama-sama sedekahnya. Bahkan dikatakan walaupun sedekah kita lebih besar dari sedekahnya sahabat yang saat itu dikeluarkan olehnya. Bahkan Nabi mengatakan apa? 1 mud. Atau bahkan setengah mud. Yang diinfakkan salah seorang sahabat itu lebih mulia daripada sedekah kalian dengan seperti gunung Uhud emas. Seperti gunung Uhud emas. Kenapa? Karena sedekah saat itu keadaannya mengumpulkan hal-hal yang sangat istimewa. Karena momennya saatnya itu berat, susah. Manfaatnya, hasilnya daripada sedekah itu banyak. Ya, banyak. Karena itu lebih mulia, lebih. Sama halnya dengan jihad. Ada tingkatan. Walaupun bisa dikatakan semuanya berat. Jihad semuanya berat. Karena arti jihad menurut bahasa itu masyaqqah. Berat, susah. Karena apa? Ada pertarungan. Ya, ada pertarungan. Tidak mudah untuk dilakukan seperti makan. Kalau makan itu mudah, minum mudah. Tapi coba untuk orang yang sakit, makan susah. Nah, itu namanya jihad itu. Untuk orang sakit makan itu jihad. Kenapa? Ada perlawanan untuk memaksa dirinya memakannya. Padahal dalam keinginannya nggak mau dia makan. Tapi mau nggak mau dia, itu jihad namanya. Nah, karena itu dalam segi bahasa artinya jihad itu masyaqqah. Lah umumnya jihad ini dipakai untuk apa? Untuk mengeluarkan kekuatan usaha di dalam memerangi orang-orang kafir. Tapi kalau dimutlakkan, jihad itu bukan hanya untuk melawan orang kafir. Jihad tidak hanya untuk melawan orang-orang kafir. Karena itu bisa kita ketahui jihadun nafas itu termasuk jihad. Hadis yang kita baca itu termasuk jihad. Padahal pemimpinnya belum tentu kafir. Yang memimpin dia belum tentu kafir. Tapi juga dimasukkan dalam arti jihad. Lah jihad itu dimutlakkan itu mujahadatun nafas. Itu jihad. Mempelajari ilmu agama itu termasuk jihad. Nah, katanya Rasulullah itu orang yang mencari ilmu agama, kemudian meninggal tengah jalan, itu apa? Mata mujahidan. Dia meninggal dalam keadaan jihad. Meninggal dalam keadaan jihad. Mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu termasuk semuanya jihad. Lah tapi jihad ini berbeda-beda.
Jihad melawan orang kafir itu dengan apa? Dengan yad. Yad ini bisa diartikan tangan, ya, atau bisa diartikan apa? Kekuasaan. Ya. Menguasai mereka. Nah, menguasai mereka itu bukan dengan bom, bukan dengan nuklir, tapi menguasai mereka itu dengan kepintaran dan kecerdasan. Kalau enggak, kita yang dikuasai. Kita punya segalanya, misalnya kita punya segalanya, tapi mereka lebih pintar, akhirnya mereka yang mengendalikan kita. Padahal kita yang punya segalanya. Kita yang punya alat ini, kita punya alat ini, tapi diatur. Tak kasih gambaran lebih mudahnya itu orang lanang, wong lanang. Sing duwe. Orang laki yang punya uang, dikuasai sama istrinya. Akhirnya diatur. Sing lanang ati tuku iki ndak oleh. Ati tuku iku ya ndak apa-apa. Tapi ojo kabeh titikae. Diatur. Kenapa? Lah ini namanya dikuasai, sing duwe duit ndak iso apa-apa. Sing ndak duwe duit nguasai. Kenapa? Pinternya perempuan itu. Akhirnya sing lanang goblok. Nah, seperti itu kita ini perlu melawan mereka itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan apa? Kepintaran, kecerdasan. Juga dengan harta. Kecerdasan, kepintaran, tapi harta enggak. Ya, enggak bisa. Juga dengan harta. Itu melawan orang-orang kafir. Yang paling ringan melawan orang kafir itu dengan menggalap hati. Ya, apa? Mendoa, doa. Ya, doa seperti yang sering kita baca kalau mau rutinan Ahad pagi. Ya Rabbi farig jam'ahum, ya Rabbi qalil adahum waj'alhum, ya Rabbi syatit syamlahum waj'alhum fil abirin. Kita doakan. Doa jangan diem toh. Doa ya Allah anakku, ya Allah bojoku, ya Allah rezeki sing akeh. Doakan. Doakan mereka itu dilemahkan oleh Allah kekuatannya, dikacaukan segala urusannya, doakan mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Doakan. Enggak pernah doa. Doanya selalu untuk isi perutnya, isi uteknya, kesenangan dirinya. Akhirnya apa? Orang Islam diombak-ambik. Dengan apa? Dengan pemikiran mereka, dengan ideologinya mereka dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena diri kita sendiri nggak pernah doa, padahal Nabi mengajarkan. Itu yang paling rendah itu, jihad dengan mereka itu dengan doa. Kalau dengan orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, ya dengan tangan, dengan lisan, juga dengan hati. Berarti apa? Orang fasik itu bisa jadi mereka sesama Islam. Kita juga menasihati, mengingatkan, dan hati. Sama dengan melawan orang-orang. Lah terkadang juga termasuk apa dengan lisan ini ya kepada pemimpin yang zalim. Nah, karena itu ada hadis ini diawali dengan apa? Ada seseorang datang ke Nabi. Seseorang datang ke Nabi lalu bertanya. Ada beberapa riwayat yang hampir mirip. Di Rasulullah ada orang datang ke Nabi, itu yang diriwayat Abi Umamah Al-Bahili. Saat itu Nabi berada di Jamratul Sughra. Nabi ada di Jamratul Sughra. Lalu orang ini tanya kepada Nabi, ayul jihad afdal? Jihad apa yang lebih afdal, yang lebih utama, yang paling utama? Nabi diam, nggak jawab. Di Jamratul Wusta, setelah Nabi melempar, ditanya lagi Nabi. Nggak dijawab sama Nabi.
sampai Nabi ke Jamratul Aqabah. Nah, ini berada di Mina berarti. Ngelempar Jamratul Aqabah. Ditanya Nabi. Saat itu Nabi naik di atas kendaraannya. Mancik di apa itu namanya? Hah? Pelana. Siap untuk jalan, siap untuk pergi. Lalu dijawab oleh Nabi, afdhalul jihad kalimatu adlin inda imamin jair. Nah, kalau hadis yang kita baca, inda sultanin jair, paling afdhalnya jihad itu adalah ungkapan kebenaran inda imamin jair, di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Tapi harus kita ketahui, ungkapan kebaikan di hadapan pemimpin yang zalim ini bukan semua orang. Bukan semua orang-orang tertentu. Dan harus diketahui juga, di hadapannya, bukan di belakangnya. Di hadapannya itu apa? Ono wongi. Ditegur, diingatkan. Bukan nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya misalnya. Itu bukan indah imamin jair. Indah imamin jair itu di hadapannya langsung. Sama dengan kita misalnya ngomong gini, ada orang di sana melakukan kemaksiatan. Kuduso haram. Kemudian kamu dibilang nahi mungkar. Wong ana kono, sing kon nasihati wong ngaji. Orang yang di sana nasihati orangnya sana. Itu di hadapan. Karena itu pernah terjadi ini. Ya biasalah. Ada perbedaan pendapat antar ulama itu hal yang wajar, tapi yang nggak wajar itu ketika berbeda kemudian menjadikan permusuhan, itu nggak wajar. Kalau berbeda menjadikan permusuhan itu dari sumbernya setan. Tapi kalau berbeda tidak menimbulkan permusuhan, itu adalah hal yang lumrah. Kita yang duduk di sini tuh, masing-masing dalam warna nggak sama mencintainya. Kalau sama pasti rumah kita catnya podo kabeh. Kenapa? Aku seneng warna iki seneng warna iki seneng warna iki, kabeh catnya podo kabeh. Ben keliling omahe bingung warna kabeh podo kabeh. Tapi kita nggak sama. Dalam makanan juga gitu. Ada yang seneng tahu, ada yang seneng tempe, ada yang seneng ikan, ada yang seneng daging, dan yang lain nggak sama. Tapi apakah dikei panganan? Aku ndak gelem tempe, aku njok daging. Lah undangan bingung sing gawe undangane. Nah kok isi siji. Sampeyan jenenge apa? Akhirnya bingung masake. Macem 30 masakane akhirnya. Kan enggak, pasti apa? Jadi satu masakan, dibagi sih ikut dipangan. Loh, perbedaan tadi itu menimbulkan kekacauan? Enggak. Akhirnya apa? Saling memahami. Ono iki siki dipangan. Lah, itu yang cerdas, itu yang pintar. Ulama dikumpulkan. Ini saya nggak jelaskan ini. Ada satu negara dikumpulkan ulama. Ketika ulama dikumpulkan, yang satu mengatakan perang. Yang satu mengatakan jangan. Ini kalau dilakukan ini akhirnya perang. Ketika perang akan rusak semuanya. Berbeda pendapat. Yang ngomong perang ini diiringi dengan nafsu, diiringi dengan setan. Oh ini berarti setuju dengan seperti ini, setuju dengan seperti itu, macam-macam dia ngomong. Akhirnya diingatkan, ditegur dengan keras sama ulama yang mengatakan jangan tadi itu. Kalau kita tujuannya seperti itu, nggak perlu kita datang ke sini.
Langsung aja perang, ngapain? Tapi kita ingatkan seperti ini agar tidak terjadi seperti ini. Akhirnya diikutilah yang satunya, terjadi peperangan di negara tersebut, akhirnya kacau sampai sekarang. Kacau sampai sekarang, kemiskinan, bahkan kelaparan terjadi. Nah ini kenapa? Itu tadi. Yang manggil presiden saat itu, yang manggil presiden daerah tersebut. Tapi karena ngikuti instruksi yang salah, kacau akhirnya. Lah ini kalimatul haqqin inda sultanin jair. Kalimatul haqqin inda sultanin jair itu bukan berarti harus menghina. Menyampaikan yang hak. Bukan dalil untuk ini menyampaikan kemudian menghina, enggak. Kalimatul haq, menyampaikan yang benar. Ini salah. Nah, ini salah, ini tidak benar. Nah. Cukup di situ. Bukan berarti harus apa yang disampaikan tadi itu dilakukan. Tidak. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditekankan sampai dilakukan. Baru kita katakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau belum dilakukan berarti kita nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak. Ketika kita mengingatkan kalau itu salah, kita sudah nahi mungkar. Walaupun tidak dilakukan itu urusannya dia. Kita sudah nahi mungkar. Kalau kita nuntut sampai dilakukan nggak bisa. Nabi Muhammad aja nggak bisa kok. Orang-orang kafir Quraisy tetap mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah. Lah apalagi kita, siapa kita? Nabi Muhammad tidak bisa. Makanya apa? Katanya Allah, wa ma 'alaika illal balak. Sampai notok wis. Sampaikan, fahamkan, jelaskan, terangkan. Sudah. Urusan dia berubah tidak, itu urusanku, katanya Allah. Urusannya kamu nyampaikan. Salah pemimpinnya, sampaikan, ini salah, ini nggak benar, ini nggak boleh. Dia dapat hidayah, alhamdulillah. Nggak dapat, urusannya dia sama Allah. Tanggung jawabnya lepas sudah. Tanggung jawabnya lepas. Lah kenapa kok menjadi lebih afdol daripada macam-macamnya jihad? Karena taruhannya di sini ini berat. Taruhannya di antara nyawa. Taruhannya nyawa. Makanya lebih berat daripada yang lainnya. Pernah ada seorang raja itu ketika melakukan kesalahan ditegur oleh seorang ulama, ditegur. Sama ulama tersebut itu diperintahkan untuk dipotong lidahnya. Hanya yang lainnya mensyafaati, menolong agar tidak sampai dipotong. Katanya rajanya, aku hanya nguji tok. Dia ikhlas enggak dalam lakukannya. Aku sadar kalau aku salah dan aku tahu yang disampaikan olehnya benar. Tapi aku melakukan ini hanya untuk menguji keikhlasannya. Nggak mau dilakukan beneran untuk memotongnya, hanya nguji. Nah itu harus. Jangan kita indah sultanin jair, kita menyampaikan yang benar, indah sultanin jair, tapi ada sesuatu yang diinginkan. Jabatan ini itu dan sebagainya, lah percuma, nggak mendapatkan afdalul jihad. Makanya kalau ada orang jihad meninggal di dalam peperangan, Rasulullah pernah menegur seorang ibu-ibu, anaknya meninggal, katanya ibunya, oh beruntung kamu nak surga. Katanya Rasulullah, dari mana kamu tahu anakmu dapat surga? Dari mana kamu tahu, katanya Rasulullah. Nah, di situ banyak riwayat, ada yang mengatakan di antaranya apa? Mungkin dia pernah ngomong yang tidak berfaedah. Hanya mencegah dia dari surga. Ada lagi riwayat yang mengatakan apa? Ya mungkin dia jihadnya bukan lillahi ta'ala, untuk mendapatkan rampasan perang.
Seakan-akan apa? Meniadakan keutamaan karena apa? Niatnya. Niatnya tidak lillahi ta'ala, sama dengan kalimatul haqqin inda sultanin. Kalau tujuannya itu mengingatkan lillahi ta'ala, tidak ada tujuan yang lain, lillahi ta'ala, dan dia ingatkan langsung kepada orangnya, nah, itu menjadi afdhalul jihad. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa berjihad di dalam keseharian kita dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, menjauhi yang dilarang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kehidupan sekitar kita yang lebih baik dan lebih baik, penuh dengan iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan semua orang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan di dalam petunjuk tersebut. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.